Mitra setia CRI Channel. Pada kali ini CRI Channel akan membawakan cerita dengan judul kalimatnya Asal-usul Desa Sindangkasih, Majalengka. Asal-usul Desa Sindangkasih, Majalengka. Alkisah diceritakan, bahwa kira-kira pada abad ke-15 Masehi berdirilah suatu kerajaan Hindu yang biasa disebut Sindangkasih. Kini hanya sebuah desa terletak di sebelah tenggara ibu kota Majalengka jarak 3 km di luar kota. Kerajaan itu diperintah oleh seorang ratu cantik molek dan sangat sakti serta fanatik terhadap agama yang dipeluknya. Dari mana asalnya ratu itu tidak diceritakan. Namanya ialah Ratu Nyi Rambutkasih. Setega orang mengatakan Nyi Rambutkasih, berkat pemimpin ratu yang bijaksana dan sakti itu, maka kerajaan Sindangkasih menjadi suatu daerah yang aman makmur, gemah ripah lojinawi, tata tentrem kertara harja, rakyatnya hidup tentram damai dan aman sentosa. Rea keton, demikian sejahtera dan bahagianya sehingga Sindangkasih dapat gelar sugih mukti yang berarti karya serta bahagia. Penghidupan rakyatnya sendiri dari bercocok tanam, terutama padi, sedang pakaiannya menenun sendiri dari hasil kapas tanamannya. Di lembah-lembah sungai subur ditanami tebu yang dibuat gula merah di samping gula dari pohon aren. Sebagian daerahnya terdiri dari hutan rimba yang membujur ke arah utara dan selatan. Konon kabarnya dalam hutan itu bukan pohon kayu jati yang banyak, akan tetapi penuh dengan pohon maja, batangnya lurus-lurus dan tinggi-tinggi, tetapi daunnya kecil-kecil dan pahit mempunyai khasiat untuk mengobati penyakit demam. Buahnya mirip buah kawista, tetapi kulitnya agak lunak. Isinya kalau serasa dengan ubi jalar jenis nikrum, yang dibakar, dibubui, Sunda. Sementara itu antara tahun 1552 sampai tahun 1570 Cirebon telah diperintah oleh seorang guru besar Islam yaitu wali bernama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Konon Cirebon pernah terserang penyakit demam yang sangat hebat dan banyak korban. Sunan Gunung Jati karena seorang wali yang agung selalu waspada, telah mengutus puteranya yang bernama Pangeran Muhammad untuk pergi mencari pohon maja ke daerah Sindangkasih guna ramuan obat penyembuh bagi rakyatnya. Sekaligus dalam rangka tugas menyebarkan agama Islam, Pangeran Muhammad berangkat menuju Sindangkasih disertai istrinya bernama Nyi Siti Armilah yang berasal dari Demak, Mataram yang diserahi pula tugas untuk membantu suaminya dan ikut menyebarkan agama Islam. Nyi Rambutkasih sebagai Ratu Sindangkasih yang waspada permana tinggal, telah mengetahui akan kedatangan utusan Sunan Gunung Jati itu. Hatinya tidak ikhlas daerahnya diinjak oleh orang lain yang memeluk agama Islam. Konon kabarnya sebelum Pangeran Muhammad bertemu dengan Ratu Sindangkasih, hutan Sindangkasih yang asal mulanya penuh dengan pohon maja itu, telah dicipta, berganti rupa, beralih menjadi raya yang sangat lebat tanpa sebatang pun masih tumbuh pohon maja yang berkhasiat itu. Pangeran Muhammad beserta istrinya alangkah kecewa dan terkejutnya demi diketahuinya ketika tiba di Sindangkasih itu, pohon maja yang diperlukannya sudah tidak ada lagi. Maka pada saat itu dari Pangeran Muhammad keluarlah ucapan, maja langka, bahasa Jawa, artinya, maja tidak ada. Dengan peristiwa itu, Pangeran Muhammad sangat prihatin dan berniat akan kembali ke Cirebon, sebelum maksudnya berhasil. Untuk itu Pangeran Muhammad pergi bertapa di kaki gunung sampai wafatnya, dan gunung itu kini bernama Margatapa. Sebelum pergi bertapa, Pangeran Muhammad memberi amanat kepada istrinya, Nyi Siti Armilah, untuk terus berusaha menemukan pohon maja itu dan berusaha menaklukkan Nyi Rambutkasih agar memeluk agama Islam. Pada suatu ketika Nyi Siti Armilah dapat bertemu dengan Nyi Rambutkasih, suatu pertemuan antara seorang pemeluk dan penyebar agama Islam dengan seorang pemeluk dan fanatik terhadap agama Hindu. Nyi Rambutkasih tidak dapat menerima ajakan dan ajaran Nyi Siti Armilah untuk memeluk agama Islam. Nyi Siti Armilah berusaha keras untuk menginsafkan Nyi Rambutkasih sampai-sampai pada kalimat, manusia itu pasti mati, kembali ke alam baka, hidup di dunia ini ada batasnya. Nyi Rambutkasih dengan tegas membalas, aku seorang ratu pelindung rakyat yang berkelakuan jujur dan baik. Sebaliknya aku adalah ratu yang tak pernah ragu-ragu untuk menghukum rakyatnya yang bertindak curang dan buruk. Dan karena itu aku tak akan mati dan tidak mau mati. Jika demikian halnya, jawaban Nyi Siti Armilah,
makhluk apakah gerangan namanya, yang tidak akan mati dan tidak mau mati? Bersama dengan ucapan Nyi Siti Armila ini, lenyaplah diri, jasad Nyi Rambut Kasih Ratu Sindang Kasih itu dari dunia fana ini tanpa meninggalkan bekas kuburannya. Ngahiang, Sunda. Orang sekarang hanya mendapatkan beberapa patilasan, bekas-bekas Nyi Rambut Kasih semasa memerintah yang sampai sekarang masih dianggap angker, seperti sumur Sindang Kasih, sumur Sunjaya, sumur Ciasih, dan batu-batu bekas bertapa yang terdapat dalam kota dan sekitarnya. Nyi Siti Armila selanjutnya terus menetap di kerajaan Sindang Kasih ini menyebarkan agama Islam sampai wafat dan jenazahnya dimakamkan di pinggir kali Citangkurak, di mana tumbuh pohon BADORI, sesuai dengan amanatnya, di mana konon ditegaskan bahwa dekat kuburannya itu di kemudian hari akan menjadi tempat tinggal penguasa yang memerintah Majalengka, yang mengatur pemerintahan daerah Maja yang langka itu. Cerita ngahiangnya Nyi Rambut Kasih ini demikian mendalamnya sehingga merupakan legenda bagi rakyat asli Majalengka, dan terhadap kesaktiannya Seta masih adanya itu merupakan suatu mitos, suatu kepercayaan yang masih melekat dengan kuatnya. Hal ini disebabkan karena sering terjadinya ada orang-orang yang kawanehan, yaitu bertemu dengan mendadak tanpa diketahui lebih dahulu dari mana datangnya dan tidak mengenal sebelumnya dengan wujud seorang wanita di malam hari yang menamakan dirinya Nyi Rambut Kasih. Ada kalanya orang-orang menjadi kesasar atau gila, atau sakit dan sebagainya, yang menurut kepercayaan karena diganggu oleh roh Nyi Rambut Kasih itu. Di balik itu, rakyat Majalengka mempunyai kepercayaan yang amat kuat, bahwa selama Nyi Rambut Kasih ngagege Majalengka, dan orang-orangnya tetap berlaku baik dan jujur, maka Sindang Kasih Sugih Mukti itu pasti akan teralami pula pada waktu-waktu yang mendatang. Kebalikannya, jika tidak, maka Nyi Rambut Kasih akan murka dan akan menimbulkan malapetaka. Tadi merupakan ringkasan cerita dari asal-usul Sindang Kasih Majalengka.